Jadi vitamin D sangat penting, ya bukan hanya untuk mencegah jangan sampai keropos tulang, bukan hanya untuk menjaga kekuatan otot dan tulang, tapi vitamin D juga bisa menurunkan resistensi insulin supaya tidak mudah diabetes. Dia juga bisa menjaga, ya, memperlambat lah ya tekanan darah tidak naik dan meningkatkan imunitas tubuh, teman-teman sekalian, meningkatkan daya tahan tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, baiklah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan permohonan maaf terlebih dahulu karena untuk kegiatan hari ini kita mundur 30 menit dikarenakan ada sosialisasi dulu tadi dari kantor. Oke, baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita akan mulai dalam webinar Sharing is Caring Telkom Group yang ke-33 dengan tema adalah Sehat dan Bugar di masa New Normal COVID-19. Pembicaranya adalah Prof. Siti dan moderator kali ini adalah Dr. Rena Winasis dari Yakas Pusat. Sedikit informasi untuk tata cara webinar. Materi akan diberikan kurang lebih selama 20 menit, lalu jika peserta ada yang ingin bertanya, silahkan klik raise hand, nanti akan kita berikan kesempatan bertanya secara langsung, atau bisa ketik di kolom Q&A. Ketiknya di kolom Q&A, bukan di kolom chat. Oke, baiklah. Demikian pembukaannya, akan dilanjutkan oleh Dr. Rena. Silakan Dr. Rena. Terima kasih Mbak Rahmi. Mungkin saya izin dulu dengan para partisipan dan panelis. Mungkin kita akan lebih fleksibel dengan pemaparan Prof. Siti. Sebelum kita mulai, saya perkenalkan dulu Prof. MC tadi adalah Rahmi dengan background psikologis. Kemudian notulen kita hari ini adalah Dr. Sarah. Mungkin saya juga belum ketemu nih, mungkin dari Surabaya ya. Dan kemudian Dr. Novi Bahdim, notulen kedua dari Makassar. Kemudian saya menyambut selamat datang para partisipan. Terima kasih telah bergabung pada sesi Sharing is Caring kita yang ke-33. Moderator hari ini dengan saya sendiri, Rena Winasis, menemani narasumber kita hari ini Prof. Siti Setiati, SPPD KGRM Epidvinasim. Beliau adalah spesialis penyakit dalam konsultan gerontologi medik atau kita kenal dengan geriatri, dan juga Fellow of the Indonesian Society of Internal Medicine. Beliau juga seorang ahli epidemiologi. Beliau adalah Guru Besar Fakultas Kedokteran Indonesia dan Ketua PB Perhimpunan Gerontologi Medik Indonesia. Hari ini mungkin tema kita seperti berulang, tapi kita menghadirkan narasumber yang lebih mumpuni lagi untuk menjawab semua permasalahan kesehatan, epidemiologi, kemudian apa yang harus kita persiapkan di era new normal kalau temanya, tapi pemerintah sudah mengganti dengan adaptasi kebiasaan baru. Mungkin tidak memperpanjang waktu, kami persilahkan Prof. untuk memulai. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Rena Winasis ya namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk para pemirsa webinar ini. Ya, ini sedang in ya, sedang tren semua bikin webinar, dan topik kesehatan ini memang menjadi banyak dibahas ya terkait dengan pandemi COVID. Saya izin share materi saya ya, Dr. Rena. Silakan Prof. Ya, jadi ini materi yang dimintakan kepada saya, judulnya adalah Sehat dan Bugar di masa New Normal COVID-19. Saya kira kita semua menginginkan ya kondisi sehat dan bugar ini, para pemirsa sekalian, karena penting banget ya, penting sekali kita memiliki kesehatan yang baik, yang bugar,
dan sehat agar kita semua bisa menghadapi pandemi ini dengan aman ya, dengan nyaman gitu ya, walaupun tentu saja saya yakin kita semua memiliki rasa was-was ya dengan situasi yang sebetulnya tidak menentu, bukan hanya dari segi kesehatan sebetulnya, tapi juga dari segi ekonomi dan lain-lain. Para pemirsa yang saya hormati, ini kenapa nih kok nggak bisa di-share? Sorry Dr. Rina, kenapa ini? Atau saya stop dulu, saya balik lagi ya, sebentar ya. Sebentar. Mungkin saya mulai yang ini saja deh. Ini barangkali saya coba dulu. Ya, baik. Jadi para pemirsa yang saya hormati, new normal ini dua kata yang sekarang banyak sekali disampaikan atau disosialisasikan di berbagai media. Sebetulnya apa sih new normal, kan kita semua pasti sudah tahu ya. Tentu intinya adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan pola hidup kita, ya, pola hidup kita. Artinya apa? Kita tetap beraktivitas normal, ya, beraktivitas normal. Tapi kita sadar betul bahwa di samping kita, di kiri kanan kita ini ada virus, gitu ya. Dan virusnya itu adalah virus corona COVID-19. Dan karena ada virus tersebut, maka dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari itu kita harus menerapkan protokol kesehatan. Kalau kita lihat gambar ini kan jelas ya, sebetulnya apa sih? Jaga jarak nih, sudah jelas. Teman-teman pasti sudah tahu. Ini teorinya gampang ya, gampang diucapkan, tapi dalam prakteknya tidak mudah nih kita menjaga jarak seperti ini ya. Jaga jarak itu penting sekali dalam rangka mengurangi kemungkinan transmisi atau penularan ya. Yang kedua, Anda lihat orangnya pakai masker. Itu sekarang semua harus pakai masker. It's a must gitu ya, harus wajib hukumnya. Dan yang ketiga nanti adalah selalu cuci tangan, menjaga kebersihan, jadi PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, itu penting sekali diterapkan. Jadi sekali lagi kita menyadari betul bahwa kita ini sedang hidup di masa corona itu ada di mana-mana, ya, bahkan sekarang makin meningkat. Saya tadinya berharap bulan-bulan Juli ini sudah makin turun, ternyata makin meningkat ya. Karena itu kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Kalau saya tanya ya ke teman-teman semua, ini masa depan kita, ya, masa depan Anda sekalian barangkali. Kalau saya sih udah nyampe kali ya ke masa, mudah-mudahan yang sebelah kiri gitu ya. Anda lihat nih, Anda mau pilih yang mana nih, yang kiri apa yang kanan? Kalau Anda suruh milih, pasti yang kiri kan? Yang kiri dong ya. Saya belum bisa mencari foto lain ini, figurnya cuma Nani Wijaya dan anaknya nih ya. Tapi kita lihat ya, mereka happy gitu ya. Yang di bawah ini Anda lihat masih bisa rekreasi. Ini barangkali keinginan kita bersama. Kita hidup tua nantinya ya. Karena itu nggak lama loh ya, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun itu ternyata cepat sekali. Dan kita semua pasti mengharapkan yang sebelah kiri. Kita nggak ingin hidup mengalami hidup yang tadi bedridden, tergantung pada bantuan orang lain dan seterusnya. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya kan? Bagaimana caranya mencapai hal itu? Bagaimana kita tetap sehat, bugar sekarang, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, dan seterusnya. Ya, jadi kita maunya kan kita umur panjang tapi sehat gitu ya. Susahnya gitu kan, orang ingin panjang umur ya, tapi nggak mau tua gitu ya. Pastilah orang panjang umur pasti tua, tapi tua yang sehat, itu yang kita inginkan. Saya tahu di sini yang hadir kan ada yang pensiunan, tapi juga ada yang masih relatif muda, tapi akan sampai ke sana juga gitu ya. Nah, ini saya tadi sudah sampaikan ke Dr. Rina, ini spektrum kerentaan ya, frail. Anda bisa lihat, ini penelitian kami, ya, kami sudah publikasi di jurnal BMC Geriatrics, jurnal bagus ya di dunia. Ini dari 5 center, ya, 5 center di Indonesia, tapi memang di urban area, di kota-kota besar, bukan di desa, bukan di pedesaan ya. Teman-teman bisa lihat bahwa yang sehat betul itu hanya 13,2%. Ya, yang sehat betul, nggak punya penyakit gitu ya. Sementara lansia yang di tengah ini
mereka masih bisa bekerja, masih mandiri, tapi sudah punya penyakit, sudah prarenta namanya. Ya, itu ada 61%. Dan yang paling kanan, ini yang menyedihkan ya, yang sudah renta, frail, hidupnya tergantung pada orang lain, perlu bantuan, itu ada 25%. Jadi ini suatu spektrum yang sebetulnya tidak bagus ya. Maunya kita yang sehat itu ya 70% lah gitu ya, yang prarenta dan renta itu ya 30% totalnya. Jadi ini adalah penelitian kohort ya panjang yang kami lakukan dan kami bisa mendapatkan informasi seperti ini. Mungkin kalau di pedesaan lebih bagus barangkali ya. Orang pedesaan, orang desa mungkin lebih sehat daripada orang kota. Mungkin, tapi kita belum punya penelitiannya. Nah, teman-teman sekalian, sedikit tentang renta ya. Mungkin sebagian ada yang paham, sebagian tidak. Tapi saya mau menekankan itu, renta itu adalah suatu kondisi kerapuhan, ya, frail. Ya, kondisi klinis di mana seseorang itu rentan mengalami ketergantungan, bahkan sampai dengan kematian, ketika mereka mengalami stresor. Stresornya apa? Ada infeksi sedikit, langsung berat sakitnya, langsung harus dirawat, gitu ya. Kalau orang sehat kan kena infeksi sebentar, kalau Anda lihat yang paling atas ini, ya dia balik lagi. Seminggu aja sakit atau 3 hari balik lagi. Tapi orang yang sudah renta, yang frail, itu yang paling bawah nih. Anda lihat, begitu kena infeksi, kena depresi, stres, ya. Stresnya tuh bukan hanya fisik ya, psikologis juga ya. Stres terhadap COVID ini serius loh ya, datanya juga udah mulai kami kumpulkan. Ternyata orang yang COVID itu, di masa COVID ini banyak orang yang mengalami stres psikologis, dan itu membuat dia menjadi jelek kondisinya. Dan akhirnya timbullah penyakit-penyakit sampai dengan terjadinya ketergantungan. Jadi kita bisa lihat ada 3 kategori orang. Saya akan bicara ini pada orang-orang paruh bahaya lah ya, orang-orang 40-an tahun ke atas gitu ya. Mungkin kalau anak-anak mungkin nggak masuk kategori ini. Tapi kita bisa lihat di sini bahwa ada kategori orang yang sangat sehat tadi, yang robust, orang yang pre-frail, dan orang yang frail. Nah, penyakit-penyakit saya kira teman-teman mungkin sudah tahu ini. Ini penyakit-penyakit yang menyebabkan seseorang itu mengalami frail tadi, mengalami kerentanan. Kita lihat hampir semuanya adalah penyakit-penyakit kronik degeneratif ya. Ya, hipertensi, artritis ya, pengapuran sendi, stroke, penyakit paru kronik, COPD, diabetes, cancer, ya, gagal ginjal, gagal jantung. Ini adalah penyakit-penyakit yang biasanya terjadi ketika orang itu berusia sekitar 45, 50, itu mulai bermunculan nih, ya, masalah-masalah ini. Dan kalau tidak dikelola dengan baik, maka dia akan muncul kemudian komplikasi-komplikasi yang menyebabkan orang itu kemudian menjadi semakin renta. Ya, tadi kan mungkin mereka masih baik nih, hipertensi, tapi masih mandiri, gitu ya. Nah, kalau tidak dikelola dengan baik, dia akan masuk kepada kondisi yang kita sebut sebagai frail tadi. Jadi ini adalah tantangan, ya, tantangan yang kita hadapi, yang ternyata cukup banyak dialami pada orang-orang di sini 55 tahun, ya, sampai ke atas, ya. Jadi penyakit terbanyak adalah PTM, penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular. Tapi kalau pada lansia itu kemudian bisa juga muncul infeksi paru, TBC, itu juga belum hilang ya. Jadi ini sekali lagi menegaskan, ini data 2018. Nah, yang menyedihkan lagi di data Kemenkes 2020, kalau teman-teman lihat di sini, 44%, 60 tahun ke atas tuh, lansia 60 tahun ke atas itu punya multimorbiditas, penyakitnya nggak 1. Bisa 2, bisa 3, ya, ada hipertensi juga, ada darah tinggi, ada gula juga, ada kolesterol juga, kadang-kadang ada penyakit jantung koroner juga. Jadi ini kan sesuatu yang menyebabkan mereka memang menjadi mudah renta tadi. Ya, dan inilah tadi penyakit-penyakit yang saya sebutkan. Teman-teman sekalian, jadi tantangan ini saya mau sampaikan dulu, nih masa tua kita nanti ya, nanti baru kita ngomong lebih ke depan. Sebagian lansia kita mengalami dan meninggal karena penyakit tidak menular. Karena diabetes, hipertensi, komplikasinya maksud saya, komplikasinya. Lalu makin banyak juga lansia dengan demensia, dengan kepikunan. Itu juga jadi tantangan besar buat kita. Orang yang pikun itu susah banget gitu ngurusnya, ya, mengelolanya. Menjadi renta tadi saya sampaikan, dan ada faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya yang penting terhadap kualitas hidup. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Saya kira teman-teman pasti sudah tahu ini, ya. Aktivitas fisik kan salah satunya yang mesti dikerjakan, ya kan? Jadi beraktivitas fisik itu penting sekali kita melakukan aktivitas fisik. Nggak lama kok, cuma 30 menit
5 hari seminggu gitu kan, ya jalan saja cukup gitu kan. Kalau bisa bersepeda tentu bersepeda, main tenis kalau bisa, ya. Tapi sederhana ya, murah meriah saja. Nggak perlu harus Anda pergi ke gimnasium atau main tenis misalnya yang mungkin harus berbayar. Jalan pagi misalnya itu bisa dikerjakan. Saya kira teman-teman sudah tahu masalahnya, apakah sudah mengimplementasikan, sudah merealisasikan. Ini tantangan besar kita. Kita banyak kali berteori, tapi prakteknya nggak dikerjain gitu ya. Saya pribadi, saya bilang kalau di rumah sakit yang saya kerjakan, saya keliling rumah sakit. Ya, dalam rangka visit pasien, tapi juga kalau nggak ada ya keliling-keliling aja. Kayak kadang-kadang orang mikir, kenapa nih saya muter-muter? Tujuannya olahraga, karena di rumah saya nggak bisa olahraga, nggak ada waktu untuk olahraga. Jadi saya kerjakan berjalan, naik turun tangga. Tadi saya barusan ke klinik, ke poliklinik, jam 8:30, saya naik tangga, 4 lantai, 5 lantai, saya naik tangga. Saya nggak mau saya naik lift. Apa tujuannya? Pertama, menghindari tadi berdekatan dengan orang lain, karena sekarang memang harus jaga jarak. Yang kedua, saya bisa olahraga sekalian. Gitu. Di usia saya yang hampir 60 gitu ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, coba mulai lakukan itu. Dimanapun kita bisa bergerak. Ya. Atau kalau ada orang dengan gangguan gerakan juga nggak ada alasan nggak bisa bergerak. Ya, tetap beraktivitas 3 kali seminggu. Ya. Kalau di kursi roda pun misalnya, tetap bisa juga kan menggerakkan tangan dan kaki. Jadi tetap bergerak karena alam semesta ini bergerak, dunia ini bergerak, berputar, ya semua di dunia ini bergerak. Begitu kita bergerak kita sakit, ya dan sama kan? Kalau bumi ini diam tidak bergerak kan habis kan ya. Jadi memang sudah begitulah sunatullahnya gitu ya, bahwa semua yang ada di alam semesta ini harus bergerak. Jadi beraktivitas fisik lah. 30 menit 5 kali seminggu, ya. Dan penelitiannya jelas kok, ya. Penelitiannya bagus banget ini. Ini penelitian sangat bagus ya, menunjukkan bahwa aktivitas fisik itu menurunkan risiko infeksi saluran napas sampai dengan 50%. Teman-teman bisa lihat ini yang di tengah ini, yang 40-50% ya turun. URTI itu upper respiratory tract infection, infeksi saluran napas atas, itu turun sampai dengan 50% pada mereka yang melakukan aktivitas fisik, ya, jalan, bersepeda tadi saya sampaikan. Jadi penelitiannya sudah menunjukkan bahwa aktivitas fisik itu menurunkan infeksi saluran napas, menurunkan risiko penyakit-penyakit kronik. Ya, olahraganya bisa macam-macam, Bapak Ibu sekalian, bisa berenang, ya, bisa jalan pagi, ya, bisa senam dan seterusnya. Nah, ini yang penting sebetulnya. Aktivitas fisik ini harus jadi hobi sejak dini, ya kan? Harus jadi sebuah kebiasaan. Jangan tunggu udah tua dulu baru sibuk berolahraga. Tahu-tahu olahraga lari jatuh, patah tulangnya. Tapi bukan berarti nggak boleh olahraga, tetap harus olahraga. Maksud saya ingin menekankan betul, jadikan ini kebiasaan hidup, exercise ini, ya. Memang pendidikan barangkali ya di sekolah-sekolah itu saya rasa harus diubah. Jangan teori aja, bagaimana teori bertenis, bagaimana teori badminton, berapa orang yang bertanding, jangan begitu dong. Mestinya langsung olahraga. Kalau nggak olahraga, ada sanksinya, nilai raportnya diturunkan, misalnya kayak gitu. Jadi, jadikan ini sebuah kebiasaan dari sejak anak-anak, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, nggak ada kata terlambat, kita umur berapapun tetap kita bisa lakukan, tetap bergerak. Ya, ini saya mau tunjukkan lagi bahwa sangat banyak ya, termasuk bahwa aktivitas fisik ya, termasuk jalan, itu ternyata bisa menurunkan risiko gangguan kognitif, demensia, kepikunan. Ya, jadi ini penting nih. Coba deh, kalau orang udah menjelang keluarganya ada yang pikun tuh stres loh anak-anaknya. Yang datang ke saya tuh banyak yang gimana ya caranya dok supaya kami nanti nggak kena pikun gitu ya. Karena kalau udah pikun tuh belum lagi nanti terjadi gangguan malam hari, wandering, mondar-mandir, terus screaming, teriak-teriak, ya kan, bahkan kadang-kadang hilang dari rumah, nggak bisa balik lagi ke rumah, gitu ya, itu akibat demensia, kepikunan. Nah, dengan aktivitas fisik ini bisa menurunkan resiko, ya, resiko gangguan kognitif, ya, menurunkan resiko Alzheimer, meningkatkan fungsi kognitif, ya, daya ingat, kemampuan berpikir yang lebih baik. Yang kedua adalah nutrisi. Saya kira teman-teman juga sudah tahu, tinggal bagaimana mengaplikasikannya. Nah, nutrisi yang baik kalau teman-teman lihat di sini, coba lihat yang di bawah tuh apa sih? Exercise kan?
Di lapisan paling bawah lihatlah, ya, bermain bola, berjalan, senam. Langsung itu yang harus dilakukan setiap hari itu, ya. Kemudian diet yang di atasnya itu diet yang sehat. Apa sih yang sehat? Lihat aja di sini, ya. Sampai yang di atas itu gula, garam, minyak itu dibatasin, gitu kan? Ini piramidnya. Pasti teman-teman sudah tahu, ya. Dianjurkan di sini asupan buah, sayur, porsi besar setiap kali makan loh ya, bukan hanya satu kali. Jadi sekarang kita nggak pakai konsep 4 sehat 5 sempurna lagi, tapi makanan yang seimbang, ya, diet seimbang. Di mana setiap kali makan harus ada asupan buah dan sayur. Kalsium tinggi, ikan dan susu itu penting ya. Pilihlah ikan daripada daging merah. Ikan lebih bagus, ya. Diet serat yang banyak teratur. Dan batasi asupan garam, ya, garam dan gula. Cairan minum itu 1,5 sampai 2 liter per hari, ya, dan berhentilah merokok dan alkohol. Ya, saya nggak tahu teman-teman di Telkom masih ada nggak yang merokok ya. Di sini sih pasti nggak, lagi dengerin begini nggak ngerokok kan. Tapi nanti di luar kita nggak tahu nih. Rokok itu dari berbagai aspek tidak ada yang baik, tidak ada yang sehat. Ya, mau dari kognitif tadi, demensia meningkat risikonya. Tulang meningkat risikonya jadi keropos, jantung meningkat risikonya menjadi penyempitan, paru meningkat risikonya mengalami kanker. Jadi semua sudah ada penelitiannya, ya, dan itu betul-betul terbukti bahwa rokok itu tidak aman. Nah, saya senang menampilkan ini karena menurut saya ini makanan sehat banget, ya. Mediterranean diet itu makanan diet berbasis sayuran. Ya, tinggi flavonoid, ya, sayuran dan buah itu tinggi flavonoid. Nah, saya mau tunjukin Indonesia punya gado-gado kan, pecel. Saya nggak tahu seberapa banyak teman-teman di sini pada suka makan gado-gado dan pecel. Jangan McD, jangan KFC yang dimakan gitu loh, ya. Apalagi terus nanti anak-anaknya dibawa juga makan itu juga. Waduh, itu benar-benar nggak sehat itu. Dari segala aspek tidak sehat, tapi itulah yang terjadi. Saya mau cerita sedikit ya, di daerah Okinawa, di pulau Okinawa di Jepang itu orangnya bisa sampai 100-an tahun kan umurnya. Sehat-sehat semua, karena makanannya sehat. Tapi sekarang ini, banyak mulai sakit. Kenapa? Karena masuk McD di sana, masuk KFC di sana, dan orang-orang mudanya itu yang dimakan sekarang. Jadi teman-teman, kembalilah ke makanan tradisional. Ya, gado-gado ini salah satunya. Hanya 137 kalori per 100 gram. Jadi makanan sehat. Ya. Atau tadi pecel juga bisa ya teman-teman. Ya tentu nggak usah setiap hari lah, tetap perlu ada variasi ya. Tapi saya mau bilang bahwa makanan ini sehat ya. Sumber flavonoid itu teman-teman sekalian itu dari makanan yang berwarna. Apakah itu buah, apakah itu sayur, ya kacang-kacangan, ya teh hijau itu semua mengandung flavonoid. Dan meta-analisisnya, penelitian besarnya dari 14 uji klinik itu menunjukkan bahwa flavonoid juga menurunkan risiko infeksi saluran pernapasan atas. Saya belum bilang COVID ya, karena COVID belum sampai nih. Tapi yang jelas dia menurunkan risiko infeksi saluran napas atas. Jadi tadi pertama olahraga sendiri menurunkan infeksi saluran napas atas. Ternyata juga ini sayuran dan buah-buahan itu juga yang berwarna itu juga menurunkan risiko. Jadi bagus sekali sebetulnya. Ini sekarang sedang bicara soal infeksi soalnya ya, infeksi saluran napas ya memang fokusnya adalah COVID, tapi di luar COVID ini sudah terbukti ya. Ini penelitian dari sebuah systematic review, jadi suatu penelitian yang kualitasnya tinggi ya, kualitasnya bagus. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, konsumsilah makanan bervariasi, berwarna, banyak buah dan sayur. Jangan lupa tinggi protein, penting ya. Protein itu bisa dari ikan, ya, bisa daging tentu masih boleh, gitu kan ya. Tapi pilihlah yang lemaknya tidak jenuh, gitu kan. Kurangi makanan lemak jenuh ini, makanan nasi Padang nih salah satunya nih. Saya nggak tahu teman-teman kalau kerja siang hari makan, mudah-mudahan sih nggak di warteg nasi Padang ya. Ya sekali-sekali boleh, ya sekali-sekali boleh, tapi jangan jadi kebiasaan gitu ya. Nanti kalau nggak boleh semua, Anda stres lagi ya. Serat cukup, asupan garam dikurangi, tadi sudah saya sampaikan, goreng-gorengan itu, lagi-lagi juga itu jadi menu kadang-kadang ya, makan siang pakai gorengan gitu kan. Kadar gula tinggi, sama sekali dikurangi, teman-teman, hidrasi yang baik, ya, dan saya mau sampaikan nanti sinar matahari salah satunya. Nah, saya masuk ke sini ya sedikit tentang sarkopenia. Ini
masalah ya, di mana masa otot kita, kekuatan otot kita itu berkurang ya, sejalan dengan pertambahan umur. Teman-teman bisa lihat di usia 20 tahun itu masih bagus ya ototnya ya. Nanti 40 tahun itu sudah berkurang tuh sekitar 8%. 15 tahun begitu sampai di 70-an tuh udah 15%. Sehingga otot yang pada masa muda itu penuh gitu ya, begitu usia yang lebih tua dia akan menjadi sedikit berkurang ototnya, yang banyak lemaknya. Coba teman-teman sekali-sekali ngetes deh. Jangan-jangan tuh badannya normal, berat badannya normal, tapi banyakkan lemaknya daripada ototnya. Bisa dites itu, nanti dengan alat tertentu bisa kita lihat. Nah, otot itu sangat penting, teman-teman sekalian, karena dia menghasilkan banyak hal ya. Dia menghasilkan imunitas pun banyak dihasilkan, diproduksi oleh otot. Ya, kekuatan oleh otot. Ya, berjalan, kekuatan genggam tangan, tadi saya bilang imunitas, daya tahan tubuh, produksi panas, itu oleh otot loh, bukan oleh lemak ya. Nah, kalau itu berkurang, maka tadi ya daya tahan tubuh juga menurun, kemudian juga kita mudah jatuh. Kalau jatuh juga tulang kita keropos jadi patah tulangnya. Nah, karena itu teman-teman perlu sekali juga mengkonsumsi ini. Jadi kombinasi protein, ya syukur-syukur ada whey protein plus olahraga, tapi jangan lupa olahraganya ini nih. Jadi kadang-kadang kita udah pokoknya makan protein aja banyak-banyak, minum susu banyak-banyak, tapi olahraganya mana? Dua-duanya harus dikerjakan. Karena keduanya ini akan meningkatkan massa otot tubuh. Dia akan memperbaiki sarkopenia. Ya, kombinasi protein dan olahraga. Ya, itu penting sekali dikerjakan untuk mencegah berkurangnya massa, berkurangnya kekuatan otot, berkurangnya kinerja daripada otot. Sedikit saya tambahkan itu karena otot ini sebetulnya penting sekali menjaga tulang supaya tidak mudah keropos. Otot penting untuk memproduksi panas, memproduksi sistem imun ya, daya tahan tubuh kita juga diperbaiki oleh otot yang baik. Nah, saya sedikit menyebut tentang hipertensi, tadi sudah disampaikan di data tadi, memang hipertensi ini salah satu ya tantangan besar. Begitu orang umur 40, 45, 50 tuh muncul tuh, darah tinggi mulai bermunculan. Ya, silahkan teman-teman nanti mengukur, mudah-mudahan punya semua alat tensi di rumah, karena itu nggak susah kok, beli aja alat tensi ya, nggak mahal, 500-an ribu cuma harganya. Anda periksa deh, lihat tuh, pagi, siang, malam berapa tensi Anda. Anda ada di masuk kategori mana nih di sini? Kalau Anda udah mulai 130-an aja mesti hati-hati tuh. Jangan-jangan Anda sudah masuk kategori pre-hipertensi, menjelang hipertensi. Nah, kalau udah 140 bahkan sudah 160, hati-hati. Yang susah hipertensi, tekanan darah tinggi itu tidak memberikan gejala apa-apa. Itu masalahnya. Cukup sering saya dapat pasien tensinya 180, 200 tanpa keluhan. Jadi pasien bilang saya nggak ada keluhan apa-apa, jadi saya nggak usah minum obat. Nah, itu yang salah. Nah, khusus untuk tensi itu, memang upaya pertama bisa kita lakukan dengan tanpa obat. Tapi kalau udah 200-an, 180, 160, tetap harus minum obat untuk mengendalikan. Dan itu aman. Obatnya juga obat murah meriah juga bisa kok, nggak harus obat yang mahal. Supaya bisa terkendali. Tensi satu, kedua diabetes. Ini dua masalah yang sering dihadapi oleh orang-orang yang paruh baya. 45, 50 ya. Sekarang cenderung lebih muda. Itu yang mengkhawatirkan sebetulnya. Usia muda 30-an udah mulai kena. Kenapa? Karena gaya hidup tadi kan. Ya, jadi penting sekali pra-hipertensi dan pra-diabetes. Ya. Jadi teman-teman lihatlah gula darahnya juga nggak susah ya. Gula itu juga bisa beli alatnya di rumah sebetulnya. Juga tidak mahal. Teman-teman bisa lihat ada di mana nih gula Anda. Ya, apakah Anda tadi Anda bisa lihat di situ yang pra-diabetes ya antara 100-126 atau yang sudah makannya antara 140 sampai 200 gitu. Please hati-hati kalau ada itu Anda mesti lihat karena ada berisiko ya. Nah, susahnya juga sama. Hipertensi, diabetes seringkali terlambat sekali diidentifikasi. Udah terjadi macam-macam baru ketahuan dia diabetes, baru ketahuan dia hipertensi. Jadi karena itu early detection and management itu sangat penting. Dan di awal, kalau dideteksi di diabetes atau sebelum diabetes atau sebelum hipertensi, kita bisa tanpa obat. Ya, dengan exercise, dengan mengatur makan, dan sebagainya. Jadi penting sekali menemukanali, ya, mengidentifikasi sedini mungkin. Ya, kondisi diabetes, kondisi hipertensi tadi. Ini dua hal yang penting saya tekankan karena ini kasus yang banyak sekali dengan berbagai macam komplikasi. Sama, pencegahannya tidak sulit teman-teman sekalian. Sekali lagi identifikasi faktor risiko. Kalau punya riwayat keluarga,
diabetes, punya riwayat keluarga hipertensi, maka rajinlah untuk mengontrol diri gitu loh. Ya, cek aja, periksa aja. Sekali lagi beli aja alatnya di rumah. Alat tensi tidak mahal, alat periksa gula nggak mahal. Ya, jangan merokok, udah pasti tadi sudah saya sampaikan. Kurangi makanan ini nih, makanan-makanan begini ini. Coba deh teman-teman lihat, coba evaluasi diri, apakah tidak dimakan atau tidak tuh di kantor atau di rumah. Karena ini enak, memang enak di mulut, ya, di mulut tuh enak banget gitu. Tapi tidak sehat gitu loh. Minuman-minuman seperti ini. Susahnya itu setiap sinetron yang ada di TV itu, ini nih yang dipromosiin terus. Coba deh nonton. Saya sekali-sekali sih nggak pernah nonton Ajak, tapi sekali tiba-tiba promosi makanan ini, minuman ini, dan semuanya dicoba akhirnya. Padahal itu nggak ada yang sehat gitu ya. Pasti dengan pengawet juga. Ya, teman-teman bisa lihat ini kontrol rutin tekanan darah, gula darah, kolesterol. Minum obat rutin bila diperlukan sesuai petunjuk dokter loh ya. Karena tidak semua juga tadi sekali lagi harus minum obat. Tapi ketika harus minum, ya minum gitu loh. Jangan nanti minum, nanti berhenti dulu, bosen ah. Nah susahnya gitu, orang-orang diabetes, orang darah tinggi itu setahun, 2 tahun, 5 tahun apa ya, patuh. Habis itu 10 tahun bosen ah, cari deh obat-obat yang aneh-aneh tuh. Beli di pasar, di toko, terus pakailah kalung apa segala macam itu yang katanya bisa nurunin tensi segala macam gitu. Nah ini yang tidak boleh gitu loh. Ya, oke. Saya juga senang menampilkan ini. Kita nih sebetulnya we are what we eat. Ya. Kita nih produk dari apa yang kita makan, kita produk dari apa yang kita kerjakan. Kalau kita makanan nggak sehat, kita kurang aktivitas fisik, tunggu aja waktunya. Tinggal nanti saatnya kita muncul tuh hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi. Di ujungnya stroke, serangan jantung, gagal ginjal, kanker. Itu kan tinggal nunggu waktu aja. Ya kan? About time gitu ya. Nah, waktu itu nggak terasa itu. 5 tahun, 10 tahun, ya 15 tahun, tidak terasa. Ya, jadi teman-teman sekalian, betul ini we are what we eat ini tolong diperhatikan. Kita itu produk dari apa yang kita makan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tinggal kita kan memilih yang mana gitu ya. Nah, yang ketiga tadi masalah pertama adalah exercise rutin, kedua adalah makanan yang sehat. Ketiga, vitamin D. Sengaja saya pisahkan dari makanan, saya ingin menekankan betul bahwa vitamin D ini, teman-teman sekalian, itu buktinya sudah sangat banyak. Kebetulan penelitian S3 saya dulu juga tentang vitamin D, jadi saya sangat belajar banyak tentang vitamin D. Vitamin D ini, teman-teman, dulu tuh orang mengenal hanya untuk menjaga kekuatan otot dan tulang. Ternyata sekarang vitamin D itu kita temukan ada di mana-mana reseptornya. Tulang, otot, ya, jantung, paru, sistem imun, daya tahan tubuh itu, ternyata ada reseptor vitamin D di situ, sehingga vitamin D bisa bekerja. Jadi vitamin D sangat penting, ya bukan hanya untuk mencegah jangan sampai keropos tulang, bukan hanya untuk menjaga kekuatan otot dan tulang, tapi vitamin D juga bisa menurunkan resistensi insulin supaya tidak mudah diabetes. Dia juga bisa menjaga, ya, memperlambat lah ya tekanan darah tidak naik dan meningkatkan imunitas tubuh, teman-teman sekalian. Meningkatkan daya tahan tubuh, melindungi diri dari infeksi saluran napas akut. Ini juga menarik ya. Tadi udah 3 ya jadinya. Infeksi saluran napas akut itu bisa dicegah dengan exercise ya, dengan olahraga yang rutin ya. Ternyata juga ini sekali lagi vitamin D juga ternyata bisa menurunkan risiko untuk mengalami infeksi saluran napas. Dan vitamin D itu dari mana? Sebetulnya vitamin D itu ada di kulit kita, tapi tidak aktif. Dia aktif kalau kena pajanan sinar matahari. Ya, pajanan sinar matahari, saya selalu bilang berjemurlah sekitar jam 9 sampai jam 9.15, 15 menit 3 kali seminggu. Susahnya kita ini, coba deh, evaluasi diri lagi ya teman-teman sekalian, ya saya nggak tahu berapa orang yang lihat di sini. Berapa banyak sih yang mau kena matahari gitu ya. Coba apalagi ibu-ibunya deh, tanya tuh, Dokter Rena juga jangan-jangan pakai tuh sunblock, tabir surya. Ya udah nggak ada kena matahari sama sekali, biar kena matahari juga nggak masuk ya kan. Padahal kenapa sih gitu ya? Ya dokter kulit bilang hati-hati, betul kalau terlalu siang, makanya saya nggak sarankan di jam 12. Penelitian saya bilang kalau jam 9 itu 15 menit. Nanti jam 11 itu 5 menit saja cukup. Pajanan di muka dan di tangan. Kalau nggak mau, punggung ya kan, atau kaki gitu kan, jadi bisa juga. Jadi matahari ini ultraviolet D-nya yang kita butuhkan, dia akan mengubah vitamin D yang tidak aktif di kulit menjadi aktif.
nanti diproses lagi ke hati, ke ginjal, dan jadilah dia aktif. Karena aktif dia bisa meningkatkan penyerapan kalsium, bisa tadi memperbaiki imunitas tubuh dan sebagainya. Ada suplementasi teman-teman sekalian seperti kolagen, ya, jahe, bawang putih, teh hijau. Ini juga sekarang banyak ya disebut-sebut. Memang saya percaya bahwa kekayaan alam kita ini bagus sekali sebetulnya, dan memang perlu diteliti dengan seksama sehingga kita bisa dapat kesimpulan sebetulnya. Bawang putih misalnya itu bisa menurunkan atau memperbaiki darah tinggi dan kolesterol tinggi, tapi pada level tertentu memang. Ya kan, kalau tinggi sekali memang tidak mungkin hanya bisa hanya dengan bawang putih. Tapi dia ada manfaatnya. Mungkin memang masih perlu ya penelitian-penelitian lebih jauh untuk memastikan seberapa baik dan berapa dosisnya, berapa banyak bawang putihnya misalnya. Termasuk juga jahe. Jahe itu juga bisa menurunkan inflamasi, peradangan. Tapi memang pertanyaannya adalah berapa banyak sih harus dikonsumsi gitu ya. Itu memang masih perlu penelitian-penelitian lebih jauh. Ya, termasuk teh hijau misalnya, ini juga dia kaya katekin. Katekin itu kan antioksidan ya. Tapi jangan pakai gula. Masalahnya gitu kan, kita minum teh ya, kasih gula ya sama aja deh. Ya kan, gula sendiri kan nggak aman ya. Tadi kan flavonoid ini kan sebetulnya kan, teh hijau, teh hitam ya kan. Macam-macam teh itu sebetulnya bagus asal tidak pakai gula gitu. Kopi pun sebenarnya masih bagus kalau nggak pakai gula. Nah, susahnya kita minum yang sasetan yang pakai gula semua, itu yang jadi masalah. Ya, kemudian tentang COVID sendiri ini belakangan saya ingin menegaskan kalau pada manusia sebetulnya eukaliptus ya, itu juga disebut-sebut kan. Memang secara in vivo, in vitro ada buktinya bahwa eukaliptus ini bisa menghambat replikasi sel virus ya, tapi masih perlu penelitian pada manusia. Masih agak panjang nih. Sama dengan vaksin ya. Sekarang ini vaksin juga sudah mulai disebut-sebut, tapi juga masih agak panjang ya prosesnya. Pencegahan terbaik masih tetap pakailah masker, cuci tangan, jaga jarak ya. Itu yang paling penting. Teman-teman jangan, jadi memang kita harus agak parno sedikit ya, paranoid dikit sama orang ya. Kadang-kadang kita ngerasa nih orang sehat-sehat dia. Jangan lupa loh, OTG itu ya, orang tanpa gejala itu, orang yang mungkin dia akan kena sakit tapi sekarang belum muncul gitu ya, atau orang itu masih muda sekali sehingga dia bawa penyakit tapi nggak apa-apa gitu. Yang susahnya nih di rumah kita, kadang-kadang cukup sering ada orang tua kita. Saya pribadi gitu, anak saya, cucu saya datang gitu ya, itu kadang-kadang saya juga parno sedikit nih, anak saya dokter soalnya kan, jadi kamu habis jaga, habis apa, aman nggak ya buat saya gitu ya, jadi memang hati kita deh yang dekat gitu ya, jarak tetap agak dibuat jarak gitu ya. Ada orang lain datang ke rumah tuh mau nggak mau tetap aja lah pakai masker ya, tetap jaga jarak, karena itu yang paling aman sebetulnya. Tidur cukup, saya mau bilang ini juga sangat penting teman-teman sekalian ya, harus dicoba, karena tidur itu berperan dalam membentuk sistem imun memori sel imun kita diperbaiki dengan tidur. Ya, tidur juga bisa menurunkan kortisol. Kortisol itu adalah hormon stres, ya kan? Kalau tidur, kortisol kita akan terkendali. Memperbaiki juga hormon pertumbuhan, bahkan tidur yang cukup itu kalau pada anak-anak bisa juga memperbaiki tinggi badan gitu ya, dan menurunkan hormon adrenalin. Jadi tidurlah cukup. Kadang-kadang ini juga jadi tantangan. Ya, kalau stres banyak susah tidur tuh. Ya, ada cukup banyak pasien yang mengeluh nggak bisa tidur berhari-hari, bahkan berbulan tidak bisa tidur dengan nyenyak, ya, karena ternyata digali-gali ada faktor stres di situ. Jadi usahakan bisa tidur cukup, sleep hygiene ya, aktif siang hari, malamnya tidur nyenyak, ya, jangan malam hari di depan TV terus ya, di kamar. Kalau bisa kamar tuh nggak usah ada TV deh ya, TV taruh di luar aja. Kalau di kamar juga jangan pasang segala macam itu gadget, segala macam gadget itu mengganggu tuh. Ya, mau tidur beneran ya, niatkan tidur ya, kalau teman-teman yang muslim sholat benar-benar zikir terus bisa tidur gitu ya, jangan di kamar pakai segala macam ada gadget macam-macam yang bikin kita nggak bisa tidur ya. Kemudian nah ini kelola stres, tadi saya sudah sampaikan teman-teman, ini di era COVID kan ya, sekali lagi COVID-nya sendiri bikin kita stres ya, belum lagi nanti masalah ekonomi juga bikin stres ya. Nah, saya makanya bilang kelola stres ya, bukan hindari stres ya.
Karena kita nggak mungkin menghindar dari stres. Dan stres itu penting kalau sesaat-sesaat itu penting. Stres itu penting untuk memacu motivasi, semangat ya. Kalau sementara saja positif ya, tapi kalau lama dan berkepanjangan, nah itu yang bahaya. Karena dia akan menekan daya tahan tubuh. Caranya bagaimana mengelola stres? Kembangkan hobi. Teman-teman punya hobi apa sih? Masak, nyuci, berkebun, ya, menjahit, ya, atau apa? Olahraga. Itu coba dikembangkan, kembangkan hobi dan dekatkan diri pada Tuhan, pada Allah. Itu penting ya untuk mengelola stres. Dan yang di masa Covid ini maksimalkan interaksi dengan keluarga. Jangan mengisolasi diri sehingga akhirnya nggak berkomunikasi dengan orang lain. Termasuk keluarga kita yang tua-tua ya teman-teman sekalian, mungkin ada yang muda di sini. Usahakan tetap berkomunikasi dengan orang tua kita, ya. Tetap ada diskusi, ya. Tetap ada pembicaraan, ngobrol. Gunakan media online, sosial ya, pakai Zoom meeting, pakai ini, pakai video call supaya tetap ada komunikasi karena orang yang terisolasi itu tinggi sekali stresnya. Jadi kelolalah stres ya dengan cara tadi mengembangkan hobi, mendekatkan diri pada Tuhan, pada Allah, dan maksimalkanlah interaksi sosial. Ini interaksi sosial ya, saya kira ini sangat penting teman-teman sekalian karena ternyata orang yang memiliki ini prediktor kesehatan. Orang yang memiliki hubungan sosial ya, kontak dengan teman ya. Kan banyak WhatsApp group itu ya. Sekarang kan udah nggak zamannya pilpres ya, jadi maksudnya WhatsApp group tuh tidak akan membuat orang jadi pecah gitu ya. Kalau dulu WhatsApp group jadi berantem sendiri, itu satu angkatan bisa ribut sendiri itu di situ, yang satu bela ini satu. Sekarang kan udah enggak ya, ya gunakan WhatsApp group itu untuk sharing ya kan, hal-hal yang positif ya kan. Nah orang yang memiliki hubungan sosial yang baik ternyata merasa dibutuhkan dalam hidup ya, itu kesehatannya lebih baik ya. Lebih sedikit punya penyakit kronis. Ini lagi-lagi ini penelitian ya, penelitian. Dan orang yang lansia yang punya keterlibatan sosial itu ternyata fungsi kognitifnya juga lebih baik. Jadi teman-teman berinteraksi lah ya. Tapi dengan cara yang sehat tadi, hati-hati nih, jangan langsung ketemuan di mana terus nggak jaga jarak dan seterusnya. Ini slide saya suka, ini dari Harvard ya penelitiannya ya, ternyata loneliness itu kills. Ya. Sama ininya ya, powerful-nya dengan merokok. Ini lagi-lagi ini penelitian ya teman-teman ya. Ini Harvard, dari Harvard ya. Jadi penelitian longitudinal panjang, ternyata hubungan yang erat ya itu berkaitan dengan kebahagiaan, lebih bagus daripada kekayaan dan popularitas. Jadi pernikahan yang bahagia itu membuat juga lansia itu cenderung lebih sehat ya. Jadi bahagia itu penting teman-teman sekalian ya. Good genes emang bagus, tapi joy is better gitu ya. Jadi kita tahu kita punya gene, kan, punya gen ya. Gen kita ini kan ada gen yang punya bakat untuk sakit A, sakit B ya. Di umur sekian kita akan kena seperti itu ya. Itu kan gen kita. Ada orang yang gennya memang sehat sekali, tapi ada juga orang yang gennya itu karena faktor turunan dia akan kena nih diabetes, kena nih hipertensi. Tapi ternyata dengan kebahagiaan itu bisa lebih menyehatkan ya. Ini sekali lagi penelitian yang menarik sebetulnya. Nah ini nggak tahu, saya suka sama Jepang sih ya. Saya lihat ini ada filosofi bagus ya, Ikigai, way of life ya. Teman-teman mungkin pernah baca atau pernah mendengar ya. Kita memaknai hidup kita ya. Your reason to live itu penting banget ya. Nah apa-apa saja kuncinya di situ adalah tadi mulailah dengan hal-hal yang kecil ya. Anda nggak pernah aktivitas fisik, sekarang mulailah beraktivitas fisik. Hal-hal sederhana, ubahlah makanan secara bertahap, ya jadikan kebiasaan. Dan terimalah diri apa adanya, berpikir lebih positif, ya jangan yang jelek, negatif, nih COVID nih bahaya nih berkali-kali Anda pikir nanti jadi. Ingat hukum apa? Ketertarikan ya. Segala yang Anda pikirkan itu akan menarik sesuatu tuh, alam akan mendengarkan apa yang Anda pikirkan dan apa yang Anda bicarakan ya. Jadi pikirkan yang positif, bicarakan yang positif, harmoni ya. Dan ya hal-hal kecil Anda nikmati betul ya, bangun pagi Anda nikmati, Anda lihat matahari, Anda lihat alam ini menjadi indah gitu ya. Dan fokus pada keadaan sekarang. Ini Ikigai way of life ini menurut saya menarik, nanti beli aja bukunya ya. Saya juga masih mempelajari betul. Ini hal yang juga bisa Anda pakai. Dan tetap COVID, cegah COVID
ya. Yang penting apa sih? Kalau memang bisa, walaupun sekarang udah boleh ya keluar rumah, tetaplah kalau nggak perlu mendesak ya di rumah lah gitu ya. Anak-anak juga kalau bisa online gitu ya. Tapi di sini cuci tangan ya, rajin cuci tangan, setiap kali habis pegang apa cuci tangan ya, pakai paling bagus pakai sabun bukan pakai alkohol. Tetap tinggal di rumah ya bila memungkinkan. Kemudian apalagi jaga jarak dimanapun ya dengan sesama, gunakan masker dan hindari kerumunan ya. Hindari kerumunan, ini yang susah nih ya. Tidak berjabat tangan ya, rajin cuci tangan, dan hati-hati bila naik kendaraan umum. Saya kira ini 5 hal penting yang kita harus terus, inilah protokol kesehatan yang tadi saya sampaikan di depan tadi, yang tetap harus kita kerjakan di masa pandemi ini. Kita nggak tahu sampai kapan, ya, apakah sampai akhir tahun, apakah sampai tahun depan. Dan sedikit, ya ini tips kalau di rumah, kalau saya sih, ini yang saya kerjakan ya, segera mandi, cuci pakaian, itu kan karena kami dokter ya, kita nggak tahu nih di rumah sakit ketemu siapa. Kalau nggak sehat pakai masker, di rumah pun pakai masker, ya, bersihkan meja kursi, gagang pintu dan seterusnya. Dampingi anak ya untuk menggunakan tadi pakai online ini ya, media online. Kemudian kalau di kantor tetap physical distancing, coba dibagi shift. Saya nggak tahu di Telkom bagaimana shift kerja itu ya, mungkin sebagian masuk, sebagian enggak, mungkin diatur aja jam-jamnya. Gunakan masker, lagi-lagi tidak bertukar alat tulis, meeting online ya kalau perlu kan, kalau perlu pertemuan besar ya supaya nggak berdesakan online saja, dan ventilasi natural kalau bisa memang supaya mencegah penyebaran virus. Sekarang ini orang bilang bukan hanya droplet, tapi juga aerosol. Tapi itu juga sebenarnya penelitiannya belum cukup kuat sebetulnya. Ya, kalau kita lihat tuh baru laporan-laporan kasus. Tapi tetap kita jaga lah ya. Kalau bisa ventilasi natural tentu lebih bagus ya. Kemudian di restoran, nah ini penting ya. Kita masih ke restoran kan? Saya nggak tahu nih teman-teman masih nggak ke restoran. Usahakan tidak banyak orang duduk ya, dibatasi jaraknya. Lagi-lagi ventilasi natural, ventilasi alam maksud saya, dan APD tentunya buat pekerja restoran harusnya ya. Mereka juga harus membiasakan cuci tangan, ya, physical distancing. Kadang-kadang lupa kan mereka deketin kita gitu ya. Ya apa boleh buat kita agak parno sedikit, agak menjauh gitu ya. Sampaikan aja, maaf nih lagi COVID nih, kita jaga ya. Public transportasi juga gitu, physical distancing, gunakan masker, ya, jangan bawa lansia anak-anak deh ya, kalau bisa. Dan nggak berbicara terlalu dekat, ya, tidak bicara terlalu dekat. Jadi ini teman-teman sekalian, tips hidup sehat, saya kira ini rangkuman dari yang tadi, cukup makanan bervariasi, berat badan tolong dijaga, jangan ada yang obes ya, di sini saya nggak tahu ada yang obes nggak, ada yang gemuk nggak, dikurangi, betul. Obes juga risiko loh ya untuk COVID ya, mudah jadi berat ya. Konsumsi banyak buah dan sayur, pilih lemak yang tidak jenuh, konsumsi protein cukup, asupan garam dikurangi, tinggi kalsium ditingkatkan, vaksinasi. Nah, lupa tadi saya sampaikan, vaksinasi bukan hanya pada anak-anak loh ya, vaksinasi itu pada orang dewasa dan tua itu tetap diperlukan. Ya, paling tidak sekarang ini influenza, pneumonia, gitu ya, hepatitis. Hidrasi yang baik, cukup minum itu penting, teman-teman sekalian. Hidrasi, menjaga kesehatan gigi, sinar matahari tadi saya tetap sampaikan ya, penting Anda dapatkan, tidur cukup, kelola stres, olahraga teratur, dan cegahlah COVID. Jadi saya kira itu teman-teman sebagai akhir ya, saya kira memang kesehatan bukan segala-galanya. Ya, tapi segala-galanya itu nggak ada artinya tanpa kesehatan. Ya, jadi marilah kita mulai dari sekarang, kita ubah gaya hidup kita, perilaku hidup bersih dan sehat, marilah kita selalu terapkan. Dan itu harus direncanakan sejak dini. Buat orang-orang yang masih punya anak kecil, latihlah anak-anak kecil itu, cucu saya atau anak-anak Anda gitu ya, untuk mulai hidup yang sehat, ya, karena harus jadi kebiasaan. Dan di ujungnya saya kira ini saya suka ini, fail to plan means plan to fail. Kita harus rencanakan semuanya dengan baik. Kalau kita gagal merencanakan, artinya kita merencanakan untuk gagal, termasuk kesehatan kita. Saya kira itu Bu Rena yang bisa saya sampaikan materi saya siang ini. Mohon maaf agak kepanjangan barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Prof. Siti. Nggak panjang, Dok. Ilmunya pasti ini semua
gara-gara COVID kita jadi belajar. Bukan hanya orang kesehatan, tapi saya yakin juga orang umum juga semuanya akhirnya menjadi melek tentang kesehatan. Ya. Jadi terima kasih sharingnya Prof. Siti. Kita masuk sesi kedua, Prof, tentang tanya jawab. Tapi sebelum itu mungkin Bapak Ibu kami mohon kesediaannya untuk mengisi polling untuk kita sama-sama tahu apa yang harus diperbaiki dari kegiatan webinar kesehatan sharing is caring kita. Setelah itu kita akan buka sesi pertanyaan dengan raise hand. Sudah ada 2 orang yang melakukan raise hand pagi ini. Ibu Devi Khairani, Ibu Aldevira. Silahkan di-unmute dan langsung bertanya kepada Prof. Siti. Ibu Devi. Ini ya, Devi Khairani ya? Ya, betul, Prof. Silahkan Bu, itu masih di mute itu. Di-unmute dulu. Oke. Mungkin kita pindah dulu, mungkin belum siap. Kita pindah ke Pak Iso Panggihno. Silahkan Pak Iso Panggihno. Di-unmute dulu ya Pak, mic-nya. Pak Iso. Oke, mungkin belum ada. Kita pindah dulu ke Bapak Raden Sumendap. Silahkan Pak, di-unmute dulu mic-nya. Baik, terima kasih Dok atas kesempatan ini. Ya, saya sangat bersyukur agak telat merencanakan ya, Prof. Ya, tadi materinya sangat luar biasa ya. Pagi ini kami akhirnya menyadari bahwa ya walaupun telat mungkin menjadi bekal buat keluarga kita gitu ya. Dan pagi ini juga saya mendapatkan 6 formula yang disampaikan tadi yang kalau saya singkatkan ya namanya ANTIP K2. Jadi ada aktivitas, nutrisi, vitamin, tidur cukup, kemudian kelola stres dan keterlibatan sosial. Nah, namun saya ada sedikit pertanyaan gitu ya, Prof. Ketika di awal-awal pandemi ini kan kita sempat stres dengan segera beradaptasi, melakukan aktivitas sedemikian rupa untuk mencegah ya. Dan di tengah-tengah itu antara lain kan di masing-masing keluarga juga mungkin sudah banyak disediakan gitu ya. Bawang putih, omega 3, enzim mineral gitu ya. Belum lagi propolis, turmeric ya. Itu semua mungkin bagian daripada suplemen atau mungkin kalau di materi ini di nomor 3 tadi ya, vitamin dan mineral. Tadi Prof sudah sampaikan juga. Cuman bagi saya ada sedikit tanda tanya begitu ya. Seberapa besar komposisi yang dibutuhkan oleh masing-masing orang per orang di dalam rumah keluarga itu untuk menggunakan suplemen-suplemen tersebut, selain kalau vitamin C, vitamin D, dan mungkin vitamin E misalnya ya. Berarti kan yang tadi saya sampaikan bahwa ada omega 3, garlic, propolis, turmeric, belum lagi jahe-jahe begitu. Mungkin mohon digarisbawahi, Prof, kira-kira seberapa besar kebutuhan dari masing-masing orang kalau di usia di atas 50 misalnya. Terima kasih, Prof. Ya, ya baik Pak Sumendap ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi memang saya hanya menyampaikan vitamin D ya, karena menurut saya itu gini, saya ini orang epidemiologi juga ya, clinical epidemiologi. Jadi apapun yang saya sampaikan harus berbasis evidence ya, berbasis bukti gitu ya. Dan bukti untuk vitamin D itu sangat banyak. Karena itu saya sampaikan itu di forum ini karena itu memang harus dikonsumsi sebetulnya. Kalau nggak bisa dengan matahari terpaksa memang suplementasi. Data di Indonesia itu penelitian saya mendapatkan 35% orang Indonesia itu mengalami defisiensi vitamin D.
Bahkan ada penelitian lain sampai 50%. Jadi katanya kayak matahari, tapi kita nggak pernah mau berjemur matahari, sehingga angka kekurangan vitamin D itu sangat tinggi. Itu ngomong soal vitamin D. Padahal penelitiannya sangat banyak. Dan saya yakin Tuhan tuh menciptakan matahari itu dengan maksud tertentu sebetulnya, untuk kesehatan juga. Kemudian saya nggak menyebut memang tadi tentang suplemen seperti zinc, ya, zinc, selenium, vitamin A, vitamin C, itu semua memang punya efek untuk menjaga imunitas tubuh. Ya, tapi saya tidak sebutkan karena terlalu banyak ya, jadi saya hanya sampaikan tadi vitamin D yang menurut saya penting diangkat ke permukaan. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan tadi omega 3, ya kan, dengan turmeric, bawang putih, ya, garlic. Begini Pak, jadi penelitian-penelitian yang ada itu sayangnya belum sampai final ya, belum sampai pada kesimpulan apakah dia memberikan manfaat. Jadi uji kliniknya nih yang penting ya, bahwa dia ada manfaat pasti ada ya. Tadi saya sudah sampaikan, misalnya kayak garlic ya, kayak bawang putih itu jelas ada, memang penelitiannya menyebutkan dia ada manfaatnya untuk menurunkan tekanan darah pada orang hipertensi pada level tekanan darah yang tidak terlalu tinggi. Dia tinggi tapi tidak terlalu tinggi. Jadi bisa dikonsumsi oleh orang-orang seperti itu. Tapi kalau apakah orang-orang sehat perlu, ya bisa, boleh saja, tapi tidak satu keharusan. Boleh saja, kan makan sehari-hari kita juga mengkonsumsi garlic gitu ya. Kemudian apalagi omega 3 misalnya. Omega 3 itu Pak, penelitiannya bilang dia ada gunanya, ya, ada gunanya untuk penyakit, mencegah penyakit jantung koroner gitu ya. Nah, silakan itu dikonsumsi sebagai pencegahan. Tetapi kalau udah sakit jantung ya nggak bisa hanya itu. Saya takutnya gini, akhirnya kita minum aja itu terus sebagai obat. Sampai saat ini omega 3 bukan sebagai obat, tapi untuk mencegah. Jadi Bapak bisa konsumsi omega 3 itu untuk sehari-hari dalam rangka mencegah penyakit jantung. Tapi syaratnya yang lain-lain diikutin ya Pak, dietnya tetap dijaga. Jangan udah deh karena udah minum omega 3 terus makannya tetap bebas merdeka, rokok tetap jalan terus dan lain-lain, ya sama aja gitu ya. Jadi sekali lagi ada manfaatnya. Sekarang kami sedang meneliti apakah omega 3 itu berguna nggak untuk lutut ya, untuk osteoartritis, untuk pengapuran. Nah, berapa banyak dikonsumsi ya silahkan aja dikonsumsi, misalnya sehari bisa 1 kali 1000 unit ya, Anda bisa konsumsi itu. Tadi vitamin D juga bisa 1000 unit sehari, kalau nggak mau kena matahari ya minumlah vitamin D suplemen 1000 unit. Termasuk juga yang lain-lain Pak, suplemen yang lain kayak jahe dan sebagainya itu penelitiannya belum sampai uji klinik yang bagus ya, sehingga saya masih belum bisa merekomendasikan untuk pengobatan. Kalau untuk pencegahan sih mangga silahkan aja Pak dikonsumsi sehari-hari. Saya kira itu ya Bu Rena. Terima kasih, Prof. Mudah-mudahan cukup puas terjawab ya, Pak Sumendap. Kita pindah ke Bapak Edi Suparmin. Bapak Edi Suparmin, silahkan di-unmute mic-nya dan silahkan langsung bertanya. Selamat pagi, Prof. Saya mau tanya dua aja, Prof. Satu tentang masker. Katanya N95 itu very good ya, bisa menyaring. Sementara orang-orang di luaran tuh cuma pakai masker gombalan begitu gitu. Apa itu mungkin salah satu penyebab kasusnya kita di sini naik terus? Itu satu. Yang kedua tentang vaksin, katanya sudah ada vaksin apa itu Sinovac entah apa namanya. Apakah itu sudah bisa dipakai dan tentang efek sampingnya untuk lansia bagaimana gitu, Prof? Demikian pertanyaan saya, Prof. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Ya, masker itu ada berjenjang ya. Ada masker yang masker surgical saja. Ini yang saya pakai ini. Itu lalu ada yang lebih tinggi lagi, Pak. Itu masker tadi N95 ya. Kemudian ada lagi nanti dikombinasi dengan face shield gitu ya. Dan seterusnya gitu. Nah, kalau sebetulnya masker apapun, Pak, terutama sebetulnya sih masker surgical ya, masker seperti ini sebetulnya kalau sama-sama menggunakan itu resiko penularan menjadi turun, Pak, menjadi turun. Jadi sangat mengurangi sebetulnya resiko penularan sepanjang digunakan secara baik dan benar.
Yang salah adalah tadi naik turun kan, gatel dikit, garuk-garuk, ya kan, turunin dikit, nanti pakai lagi. Nah itu yang sebetulnya tidak aman. Kelihatannya karena faktor itu, ketidakpatuhan menggunakan masker secara ajak, gitu Pak. Jadi sebetulnya masker nggak usah N95 Pak. N95 itu dipakai untuk mereka yang ada di rumah sakit saja, yang kayak saya gini yang bekerja di rumah sakit berhadapan dengan pasien. Tapi kalau untuk orang di luar rumah sakit, cukup sebenarnya dengan masker surgical. Even sebetulnya masker menggunakan kain pun sepanjang itu digunakan secara ajak, secara baik. Tapi satu lagi syaratnya Pak, nggak cukup hanya itu, jaga jarak yang lebih penting. Yang lebih penting adalah jaga jarak. Lebih dari 1 meter, itu penting sekali. Karena masker sama-sama masker, kalau berdekatan pun tetap bisa tertular Pak. Jadi sekali lagi masker cukup, masker bedah saja seperti yang saya pakai ini. Kalau itu di luar rumah sakit, tidak perlu N95. Tetapi yang paling penting adalah menjaga jarak. Itu yang paling penting Pak. Terkait dengan vaksin, vaksin betul, Sinovac itu sudah diproduksi oleh Bio Farma di Bandung, tetapi masih belum sampai. Jadi kan gini, kalau namanya uji klinik itu Pak ada tahapannya kan, tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 gitu ya. Nanti tahap 4 itu baru dicobakan dipakai sebagai vaksin betul. Tapi saat ini baru sampai tahap 3, jadi masih baru uji coba pada sejumlah orang. Nah sayangnya, ini yang saya juga protes nih, kemarin saya WhatsApp tuh Prof. Sisi dari Bandung. Sayangnya penelitiannya dilakukan tidak melibatkan orang tua, tidak melibatkan lansia. Ini yang saya protes, kenapa lansia nggak diajak sih dalam penelitian? Orang yang paling berisiko kan orang tua, saya bilang. Kalau orang tua kena, jelek biasanya kan gitu. Tapi mereka argumentasinya kami sedang coba pada usia muda sampai dengan 59 tahun karena kami khawatir masih ada efek samping. Kalau ada efek samping kasihan kalau kena lansia. Jadi katanya kalau ini bagus hasilnya mereka baru akan perluas ke orang yang lebih tua gitu loh. Jadi saya belum bisa jawab Pak apakah ada efek samping. Memang penelitiannya belum dilakukan pada orang yang tua ya, dan masih dalam uji coba, belum bisa Pak. Mungkin baru tahun depan barangkali ya, karena sekarang ini masih diuji cobakan, jadi fasenya masih fase 3, jadi belum sampai ke betul-betul diberikan sebagai pengobatan atau sebagai pencegahan. Begitu Pak Edi, terima kasih. Terima kasih Dok. Ya. Terima kasih Pak Edi. Kita pindah ke Bapak Beni Juniardi, silahkan di-unmute mic-nya dan langsung bertanya Pak Beni. Oke, halo Dok. Ya. Silakan Pak. Silakan Pak Beni. Saya tanyakan ini Dok. Tadi saya nyatetnya agak kurang nih. 1 aktivitas fisik, 2 nutrisi, 4 tidur yang cukup, kelola stres, keterlibatan sosial. Nomor 3-nya saya tadi ketinggalan Dok ya. Vitamin D bukan tadi Pak? Vitamin D. Vitamin D. Vitamin D ya. Ya. Oke. Ya. Ini yang mau saya tanyakan ini Dok. Mengenai aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik mengenai tetap aktif nih. Nah menurut dokter ini gimana, recommended nggak atau ini kalau kita bekerja kembali gitu Dok di atas 60 tahun gitu, apakah ini akan berkontribusi dalam mencapai sehat dan bugar di masa tua atau akan sebaliknya malah mempercepat menjadi renta yang tadi yang kategori 25% ya, 20%, karena kemungkinan bekerja kembalinya kan dengan masalah stres. Tadi kan ada pengelolaan stres gitu. Jadi intinya gimana? Apakah recommended untuk bekerja kembali atau sudahlah istirahat saja gitu kan? Udah belajar agama saja, udah jadi James Bond lah ya Dok ya, jaga masjid, jaga kebon katanya gitu ya. Atau kita mulai lagi. Karena misalnya kayak Kolonel Kentucky juga kan dia berusaha setelah 60 tahun gitu. Setelah 66 malah kan. Jadi kira-kira Dok, gimana rekomendasinya Dok? Apakah rekomendasi atau rekomendasi kita aktif kembali atau sudah menikmati saja masa pensiun gitu? Oke, terima kasih Dok. Iya. Pertanyaannya menarik ini ya Pak ya. Kalau saya jalan ya Pak, keliling-keliling, saya cukup sering waktu sebelum COVID tuh keliling-keliling banyak negara itu,
saya melihat sebetulnya ya orang-orang di luar itu, orang-orang yang tua itu diaktifkan kembali ya. Jepang misalnya, saya bertemu, saya amazed ya, kagum ya. Itu saya ketemu perempuan tua, usianya 80-an sekian, itu masih aktif Pak. Jadi dia masih kerja sebagai apa namanya di bagian keuangan ya, di bagian keuangan. Jadi dia masih menghitung dan berkomunikasi dengan customer gitu ya. Itu di usia 87. Saya ada video di YouTube saya pernah saya tampilkan itu. Jadi maksudnya di sana itu memang trennya adalah ini kan healthy aging itu memang harusnya dipahami dengan mengaktifkan orang tua itu tetap aktif sampai setua apapun. Nah, apakah itu aktifnya dengan bekerja di kantor atau di luar kantor? Ya kan, karena kan untuk bisa produktif kan tidak hanya di kantor sebetulnya. Di luar kantor bisa saja, Bapak bisa buka usaha lain, punya usaha lain yang tetap membuat kita aktif berpikir dan aktif bergerak gitu kan sebetulnya. Jadi sebetulnya sih kalau saya yang ditanya Pak, karena saya geriatrician ya, saya ini kan internis, pasien saya tua semua, saya selalu menganjurkan ya orang tua tetaplah bekerja, tetaplah aktif ya. Tentu aktif itu ada batasnya, kita tahu juga kekuatan kita gitu ya. Nah, termasuk ya tentu mendekatkan diri, tadi saya bilang mendekatkan diri kepada Tuhan dengan banyak mengaji, belajar, itu juga suatu aktivitas Pak. Bahkan saya sarankan untuk yang muslim misalnya, saya sarankan coba deh menghafal ayat-ayat suci itu. Jadi bukan dibaca asal lewat gitu, tapi dihafalkan, karena itu sekalian melatih fungsi kognitif kita. Sebetulnya bukan hanya ayat suci, misalnya kita sekalian belajar bahasa deh, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa itu dalam rangka mengerti. Jadi you use it or you will lose it. Anda pakai otak Anda, kalau enggak Anda lupa tuh, Anda akan hilang. Jadi kalau Bapak tanya, sebetulnya ya saya sarankan orang tua tetap aktif agar tetap produktif. Kan smart kan Pak? Smart, tahu ya Pak ya? Sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Ya kan? Mestinya kan itu. Nah, agar tetap seperti itu, agar lansia tetap smart, ya tetaplah aktif. Masalahnya pertanyaan, apakah harus bekerja di kantor? Ya silahkan, tapi masalahnya kantor kan punya aturan gitu ya Pak ya. Kalau nanti diubah, kantor pensiunnya jangan 60 dong, jangan 58 ke 70 tahun, nggak apa-apa juga, sepanjang, yang penting tadi dia masih oke nggak untuk bekerja. Jadi kalau memang sudah pensiun ya aktiflah di luar kantor, bikin usaha sendiri Pak, banyak yang bisa dikerjain kok. Mesti belajar dari siapa ya, yang ya pokoknya banyak deh usaha yang bisa dikerjakan di luar kantor. Tapi tetap Pak, smart tadi, sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Begitu Pak Beni. Oke, terima kasih Profesor. Ya, terima kasih Pak Beni. Kita pindah ke Bapak Fadilah Turinda. Ini kayaknya Bapak semua yang nanya ya? Iya, Dok. Ibu-ibunya malu ya? Bapak Fadilah Turinda, silahkan meng-unmute mic-nya dan langsung bertanya kepada Prof. Siti. Assalamualaikum. Oh, perempuan ini. Mohon maaf Ibu, silahkan Bu. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu, mangga, silahkan. Ya, Ibu Prof, mau nyampaikan, kalau tadi yang disinggung kan hipertensi ya, tekanan darah tinggi. Iya Bu. Ya. Kalau saya malah kebalikan, tekanan darah rendah, kadang-kadang malah normal, kadang 80, 60 bisa, atau 90, 60 gitu. Pokoknya jarang lah 100 gitu, jarang. Nah itu tapi pernah dikasih pengarahan dokter poliklinik, ini harus rajin kontrol atau ini juga berbahaya. Tapi ya itu tadi yang disampaikan Ibu Prof. Siti, kitanya nggak ngerasa juga efek apa pusing atau ya, lesu gitu ya. Nah itu gimana ya Prof? Tekanan darahnya tadi rendah ya Bu ya? Rendah tuh maksudnya 90-an gitu ya Bu ya? Ada 90 agak normal malah, 90-70 normalnya. Tapi bisa juga saya sering 80-60 Prof. Tanpa keluhan ya Bu? Tanpa ada masalah ya? Ya, saya lihat teman-teman suka bilang darah rendah, Bu, berapa? Saya tanya, 100 sama 70, itu udah pusing banget gitu ya. Nah, itu saya kok enggak. Kalau gitu enggak ada apa-apa ya enggak apa-apa, Bu. Oh, gitu ya, enggak bahaya ya? Jadi gini, memang, mohon maaf, Ibu usianya berapa? 60, Dok. Oh,
Bagus dong ya, di Ya. usia 60 tensinya malah cenderung rendah gitu ya Bu ya. Sebetulnya sepanjang Ibu tidak ada keluhan, ya, tidak ada gangguan sama sekali. Tadi Ibu bilang nggak ada pusing, nggak ada rasa berputar, dan seterusnya, ya nggak apa-apa sebetulnya. Memang ada orang-orang yang tensinya memang seperti itu. Oh, Tetapi gitu. kalau Ibu ada keluhan dada jadi berdebar-debar, kepala jadi berputar, ya kayak mau jatuh, nah itu Ibu harus dievaluasi karena kadang-kadang yang terjadi selain tensi rendah itu denyut jantungnya juga menjadi terganggu gitu loh. Ya, Tapi denyut sepanjang jantung. Ibu ada keluhan ya nggak apa-apa. Cuma hati-hati Bu, biasanya gitu ya. Awalnya banyak orang yang awalnya tensinya rendah, tapi kemudian nanti dia berubah menjadi tensi tinggi, Oh, hipertensi gitu ya. Karena itu saran saya sih tetap Bu tadi yang saya sampaikan. Kalau bisa kita punya alat tensi Bu, yang digital saja sehingga itu akan menolong kita mengobservasi diri kita sendiri. Nah, kalau tensinya tadi udah mulai ada sekitar 130-an, datanglah ke poliklinik untuk berkonsultasi. Tapi sepanjang Ibu tadi bilang 90-an dan nggak ada keluhan sih saya kira ya nggak apa-apa. Gitu ya Bu ya. Ya, ya. Itu Bu Fadilah. Ya. Satu lagi yang mengenai dulu ada udah diinformasikan juga dikabarkan bahwa ditemukan obat yang dari Unair itu Surabaya, kok nggak ada kedengaran lagi ya Dok? Itulah dia tadi saya bilang memang belum Bu, belum. Jadi memang nih semua orang ini bukan hanya pasien, bukan hanya orang awam, tapi dokternya juga pingin cepet-cepet ya. Jadi yang awam pingin cepet ada obatnya untuk COVID, yang dokternya juga pingin cepat ngasih tahu kalau ada penelitian. Ini penelitian itu baru berjalan, Bu, tapi belum ada kesimpulan sebetulnya apakah bisa mengobati COVID. Jadi memang belum, makanya langsung ditutup lagi, Bu, karena sebetulnya itu kemudian dikomplain kok belum sampai pada kesimpulan yang akhir itu sudah diumumkan kemana-mana. Jadi kan banyak nih ya, termasuk jambu biji segala macam kan sekarang disebut-sebut juga, tapi masih dalam proses penelitian. Mungkin akhir tahun barangkali Bu semua baru bisa melaporkan hasilnya ya. Karena sekali lagi belum ada yang confirm. Tapi saya sangat berharap dari vaksin sebetulnya. Kalau vaksin ini ada, sebetulnya kita bisa tertolong sekali. Mudah-mudahan cocok untuk Indonesia vaksin yang ada itu. Ya, karena dengan vaksin itu kita bisa terlindungi sebetulnya. Terima kasih. Terima kasih Dok. Assalamualaikum. Sama-sama, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Fadilah. Kita pindah ke Bapak Arif Suryono. Silahkan Pak Arif di-unmute dulu mic-nya dan langsung bertanya ke Prof. Siti. Bapak Arif. Selamat pagi Dok, selamat pagi Profesor. Pagi Pak. Saya kan sudah berumur juga di atas 60. Biasanya kalau orang Telkom itu biasanya ada silaturahim senam bersama. Sekarang kan tidak. Jadi silaturahimnya itu secara temu silaturahim jadi kurang. Yang saya tanyakan kalau saya senam di rumah, Profesor, kira-kira senamnya senam yang seperti apa yang baik? Karena saya divonis juga di jantungnya aremia begitu, jadi ada denyut jantung yang tidak teratur. Maksud saya senamnya seperti apa? Kalau misalnya saya masih mampu jalan, saya masih mampu tenis yang ringan, apakah saya boleh melakukan seperti itu, Prof? Terima kasih. Boleh Pak. Bapak jalan yang paling sehat itu jalan Pak, brisk walking ya, jalan biasa, jangan jalan terlalu cepat. Bapak jalan saja 30 menit tadi saya bilang Pak, minimal 30 menit sampai dengan 1 jam, dan Bapak monitor denyut nadi Bapak kan, ya denyut nadi Bapak cek, kalau masih kisarannya antara 80 sampai dengan 100 sih baik-baik saja gitu kan Pak. Jadi nggak apa-apa Pak, jalan pagi, naik sepeda juga nggak apa-apa, masih boleh. Dan nggak usah takut Pak, sebetulnya walaupun di COVID sepanjang tadi sekali lagi jaga jarak kan Pak, kalau ketemu orang jangan deket-deketan gitu kan, Bapak tetap bisa berolahraga dengan jalan pagi. Kalau Bapak hanya mau senam di rumah, ya atau pakai treadmill di rumah, kan bisa juga pakai treadmill, itu juga bisa dikerjakan sama sekitar 30-an menit Bapak lakukan. Sekuatnya Pak, jadi saya sebenarnya nggak mau juga bikin patokan 30 menit, Bapak kuatnya berapa? Awalnya misalnya mulai dengan 10 menit dulu nggak apa-apa, nanti naik 15 menit, naik 20 menit, naik sampai dengan 30 menit 5 kali seminggu.
Jadi sekali lagi bisa pakai bisa pakai treadmill, Bapak bisa jalan pagi masih boleh, Bapak mau naik sepeda juga masih boleh, tapi Bapak monitor. Karena aritmia sepanjang itu tidak rapid namanya tidak mengganggu, Bapak nggak ada keluhan. Jadi aritmia itu tidak aman kalau Bapak kemudian kolaps, Bapak pusing, Bapak sesak napasnya, debar-debar, nah itu yang tidak aman. Tapi kalau Bapak anteng-anteng aja, nggak ada masalah sih, silahkan aja kerjakan. Tapi tahu diri gitu Pak, begitu Bapak rasa ini kok nggak nyaman ya, segera berhenti gitu loh. Gitu Pak Arief, ya. Baik, Prof. Cuma obatnya terus diminum ya dok? Ya, obatnya sebaiknya tetap diminum Pak, sampai nanti Bapak tentu konsultasi lagi kan. Saya nggak tahu Bapak minum obat apa saja, tapi ya tentu dokter nanti bisa berkonsultasi. Sebetulnya memang ada orang yang terpaksa minum obat untuk menjaga supaya irama jantungnya tetap bisa terkendali. Tapi itu kalau memang terus terkendali kan nanti bisa dosisnya dikurangi pelan-pelan gitu Pak ya. Tergantung kondisi Bapak, dan saya kira nanti mesti dievaluasi Pak, mungkin dari EKG, direkam jantung secara berkala untuk melihat apakah aritmia yang Bapak bilang tadi itu terkendali atau tidak, dan aman tidak. Kalau dia kemudian katakanlah mungkin yang dimaksud mungkin AF ya, AF rapid response istilahnya gitu. Kalau itu kan tidak aman gitu kan. Tapi kalau ada aritmia tapi Bapak so far baik-baik saja, tidak ada keluhan, saya kira ya nggak apa-apa Pak. Obat diminum, Bapak tetap aktif exercise tadi. Jadi gini Prof, yang menjadi masalah bagi saya, ketika saya mengingat nafas saya, nah itulah bermasalah. Jadi kayak berdebar. Kalau saya nggak ingat, saya ada kesibukan lain, hilang sama sekali. Ini masalahnya aritmianya atau psikisnya, Prof? Nah, jangan-jangan kalau gitu Bapak juga ada problem tuh psikologisnya tuh. Kalau Bapak stres langsung muncul ya Pak ya, kayak ada panik gitu ya, muncul. Nggak ada kegiatan, Prof. Itu kalau saya nggak punya kegiatan, saya bingung, saya ingat nafas, jadi berdebar begitu, Prof. Itu. Iya. Jadi harus cari kegiatan terus. Makanya tadi saya bilang Pak, kembangkan hobi itu penting. Bapak punya hobi apa, Bapak kembangkan itu Pak. Berkebun, bercocok tanam, Bapak senang melukis, senang apa yang Bapak suka. Karena mengembangkan hobi itu bisa menurunkan stres. Memang betul, orang yang stres itu biasanya salah satunya kan jantung jadi berdebar-debar kan. Jadi memang harus bisa mengelola stres tadi gitu loh Pak. Ya saran saya sih tadi satu itu, kedua ya kadang-kadang juga dengan zikir ya, orang kemudian baca doa panjang gitu, itu juga bisa menenangkan. Jadi memang ada banyak cara sebetulnya untuk mengatasi stres. Tapi kalau Bapak tahu bahwa memang itu yang jadi masalah, stres itu yang jadi masalah, selain aktivitas yang saya sarankan, Bapak perlu berkonsultasi barangkali untuk bisa mendapatkan mungkin dicari gitu penyebab daripada stresnya, kecemasannya itu apa, dan kemudian bisa diobati. Dan yang mahir tentang itu tentu psikiater ya Pak, bukan saya gitu ya. Itu ya Pak Arief. Terima kasih banyak nih Prof, ya, menimbulkan semangat bagi saya. Iya, harus semangat Pak. Semangat, nggak ada kata tua untuk bergerak. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Arief. Prof, kita masih punya waktu sedikit lagi. Mungkin saya bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di dalam menu question and answer. Pertama tentang dari Bapak Sri Wibowo Herlambang. Tips untuk aktivitas fisik yang aman di era pandemi seperti apa? Apalagi dengan masih adanya perbedaan pendapat apakah COVID-19 itu airborne atau droplet, katanya begitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, dengan kondisi ekonomi yang seperti ini, makanan sehat itu biasanya mahal, Prof. Begitu, apakah ada tipsnya? Begitu, silahkan Prof. Siti. Olahraga yang aman, jadi gini tadi Pak, tentang aerosol versus droplet ya. Yang droplet udah pasti itu Pak, droplet, makanya tadi penting banget jaga jarak tadi kan, supaya tidak sampai ke kita, jaga jarak. Yang aerosol itu sebetulnya sampai sekarang Pak, tadi sekali lagi, ini baru laporan-laporan kasus, belum berdasarkan penelitian. Nah, laporan kasusnya kemudian disampaikan ke WHO, jadi akhirnya WHO menyampaikan informasi seperti itu. Tapi sekali lagi saya udah cari itu, saya cari betul ya, saya search informasinya. Ternyata memang belum ada yang betul-betul berupa penelitian tentang hal itu. Jadi sebetulnya Pak, kalau olahraga di udara terbuka malah aman Pak sebetulnya.
Jadi apa namanya, tentu hindari kerumunan, tetap jaga jarak, itu yang paling penting sebetulnya. Dan bila diperlukan pakailah masker. Kalau Bapak olahraganya hanya jalan pakai masker nggak apa-apa Pak. Tapi jangan pakai masker kalau Bapak olahraganya terlalu kuat, karena itu akan menghabiskan oksigen akan habis. Jadi sekali lagi olahraganya yang paling sederhana ya jalan pagi. Tadi sekali lagi kalau di rumah Bapak punya treadmill, pakailah treadmill, pakailah sepeda statis, itu juga olahraga kan sebetulnya kalau memang mau di rumah saja. Tapi suami saya tiap hari masih jalan Pak, masih keliling dia. Jalan pagi, pakai masker ya, 30 menit dia jalan sampai dengan 1 jam, ya aman-aman saja Pak. Sepanjang yang paling penting adalah jaga jarak, karena penularan terbesar itu sebetulnya dari orang ke orang. Begitu kita berdekatan, jarak kita kurang dari 1 meter itu yang tidak aman. Banyak yang terjadi sebetulnya di RSCM juga, ini di rumah sakit di mana saya kerja itu banyak orang-orang yang kena itu kalau diwawancara, ya tadi memang kontak eratnya itu dengan cara tadi, dia lupa gitu loh. Kadang-kadang kita suka lupa kan, kita ngobrol, karena kita menganggap orang ini sehat, kita nggak pakai masker kita. Kemudian tadi terlalu dekat ya, itu yang sering jadi menular. Jadi kembali kepada olahraga yang paling aman jalan pagi, naik sepeda lebih aman lagi gitu ya Pak ya. Dan tapi yang bisa naik sepeda tentunya ya, kalau nggak bisa naik sepeda jangan naik sepeda. Dan kalau di rumah ya Bapak gunakan aja, di rumah ada treadmill kan Pak, naik sepeda statis, itu bisa juga dilakukan di rumah. Nah, kemudian tentang makanan, ya betul, tadi mungkin yang saya kasih contoh barangkali makanan agak mahal-mahal kali ya, enggak juga sebetulnya ya, gado-gado itu kan murah ya, tahu tempe gitu ya, tahu tempe, ikan jangan ikan salmon pasti mahal, tapi kan ada ikan-ikan yang murah ya, ikan patin masih agak murahan kan, ikan kembung juga masih murah. Tahu tempe itu bagus sekali ya, telur kan juga nggak terlalu mahal kan sebetulnya, sayur-sayuran ya sayurnya carilah bayam, kangkung ya, kacang panjang itu kan itu murah gitu loh. Jadi sebetulnya masih bisa dijangkau lah gitu ya. Tadi saya bilang kan banyakkan sayur, buahnya juga buah yang murah aja, jangan buahnya yang mahal. Kalau pepaya kan masih murah ya, buah pepaya, even mungkin buah apel pun ada juga yang murah gitu ya, masih bisa juga. Jadi pandai-pandai kita memilih Pak. Banyak sekali pilihan buah, banyak sekali pilihan sayur. Dari mana proteinnya? Ya dari tadi tahu, tempe, ikan, ya kan masih bisa ikan aneka ikan bisa, ayam juga masih bisa barangkali ya. Mungkin nggak usah daging merah ya, daging merah sapi saya kira itu cukup mahal. Jadi insya Allah ya masih bisa terjangkau gitu ya. Gitu Bu Rena. Ya, terima kasih Prof. Siti. Ya. Kita pindah ke Bapak Tri Cahyono. Ini mungkin pertanyaan pertama sudah terjawab tadi di pertanyaan sebelumnya. Begitu pula tentang pertanyaan ketiga, pertanyaan keempat dan 5 adalah apakah ada buah yang mengandung vitamin D, Prof? Pertanyaannya, dan apakah pepaya adalah salah satunya? Kemudian pertanyaan yang kedua dari Bapak Tri Cahyono adalah supaya terhindar dari demensia, kegiatan apa saja yang harus dilakukan? Ibu saya usia 86 tahun, pernah pukul 3 subuh pagi sudah duduk-duduk pengen keluar katanya begitu. Silahkan Prof. Siti. Iya. Ya, sayangnya vitamin D tidak ada pada buah ya. Ya, jadi vitamin D itu tadi saya kira ada, sebetulnya gini, kita semua punya vitamin D. Tadi kan saya bilang ada di kulit kita, tapi masih pro vitamin D, masih belum aktif. Nanti dengan matahari dia akan jadi aktif. Nah, makanan apa yang mengandung vitamin D? Biasanya memang yang berasal dari tapi ada, saya lupa, brokoli masih ada vitamin D-nya. Kemudian ikan-ikan itu mengandung vitamin D. Memang terutama ikan laut dalam ya, itu yang paling bagus. Tapi mahal ya, salmon itu mengandung vitamin D. Tapi aneka ikan sebetulnya masih ada vitamin D-nya. Kemudian tadi sayur misalnya seperti brokoli itu ada vitamin D-nya. Kalau di dalam buah, saya kira hampir nggak ada vitamin D di buah. Susu tentu ya biasanya diperkaya dengan vitamin D. Kemudian tentu produk susu ya, dairy food itu seperti keju segala macam itu ada biasanya diperkaya dengan vitamin D.
Jadi sekali lagi kalau buah-buahan kelihatannya hampir nggak ada Pak vitamin D-nya. Tapi percayalah bahwa tubuh kita punya vitamin D sebetulnya. Tinggal bagaimana itu diaktifasi dengan matahari Pak. Jadi jangan menghindar dari matahari. Itu ciptaan Tuhan yang memang diberikan kepada kita secara gratis sebetulnya. Daripada Bapak beli suplemen yang lumayan mahal gitu kan. Sebentar aja kok jam 9 sampai jam 9.15 kenakan pajankan badan kita dengan matahari. Kalau apalagi laki-laki nggak ada kendala. Karena kalau perempuan karena saya pakai jilbab itu jadi tantangan. Tapi kalau laki kan bisa kena muka, kena lengan itu cukup. 3 kali seminggu Pak, cukup 3 kali seminggu itu 1,5 bulan udah naik tuh biasanya vitamin D-nya. Jadi nggak perlu pakai suplemen-suplemen sebetulnya. Demensia gini, demensia itu macam-macam sebetulnya. Nanti suatu hari barangkali kita ngobrol lagi ya. Demensia itu ada yang demensia namanya Alzheimer. Ada demensia vaskuler, biasanya pada orang yang stroke ya. Kemudian berkembang jadi demensia. Ada demensia yang tipenya adalah demensia karena Parkinson. Jadi macam-macam jenisnya demensia itu. Nah, ya kita harus tahu dulu ini apakah memang ibu tadi mengalami demensia. Apakah ada gejala misalnya bertanya berulang-ulang, ya, mengulang-ulang pertanyaan, ya, telepon baru bentar, telepon lagi, nanya berkali-kali untuk hal yang sama, misalnya, itu tanda-tanda kan demensia. Nah, demensia sendiri itu biasanya dia tidak sendirian. Orang yang demensia itu biasanya juga jadi ada gangguan memori, menurunnya daya ingat, terutama daya ingat jangka pendek. Jadi yang baru-baru bukan yang lama ya, disertai dengan gangguan dalam kemampuan melakukan aktivitas yang biasanya bisa dia lakukan. Itu demensia namanya. Nah, demensia ini kadang-kadang disertai dengan perubahan perilaku. Perilakunya itu misalnya tadi yang apakah wandering, malam-malam bolak-balik, ya, mondar-mandir, kemudian tiba-tiba mengisolasi diri, tiba-tiba menangis, tiba-tiba dia mencurigai orang, dia nuduh-nuduh orang di sekitarnya, mencuri barangnya. Nah, itu namanya BPSD. Jadi gangguan perilaku, gangguan kepribadian akibat daripada demensianya. Nah, tadi kebiasaan yang tadi Bapak sampaikan, Ibu tadi duduk-duduk di luar itu, apakah itu memang bagian dari kehidupan sehari-harinya begitu kan, mesti dievaluasi dulu ya Pak ya, apakah ini demensia? Karena harus dites dulu tuh, untuk demensia itu ada ujinya, ada tesnya untuk mengetahui apakah seseorang itu mengalami demensia. Nah, kalau mencegahnya tergantung tadi jenisnya Pak. Kalau karena stroke, karena itu biasanya karena darah tinggi. Jadi jangan sampai darah tinggi, jangan sampai diabetes. Tapi Alzheimer agak susah memang. Demensia Alzheimer itu demensia memang ada faktor turunan. Orang genetik ya. Orang yang hati-hati tuh. Kalau orang tuanya demensia Alzheimer, hati-hati anaknya suatu hari nanti mungkin akan mengalami demensia. Mencegahnya salah satunya dengan melakukan aktivitas brain exercise. Ya, jadi melakukan aktivitas otak yang tadi saya bilang contohnya belajar sesuatu yang baru, hal-hal baru. Jangan mengulang-ulang sesuatu yang sudah biasa dikerjakan. Apapun, belajar bahasa, kalau orang Islam belajar ngaji, ya benar-benar belajar menghafalkan surat-surat di Quran misalnya. Gitu Pak, kira-kira sama makanan sehat tetap penting. Ya, exercise satu lagi. Itu ya Bu Rena. Ya, terima kasih Prof. Siti. Ada satu pertanyaan lagi masih banyak sih Prof, tapi mungkin nanti Prof berkenan untuk men-share materinya sehingga kita sama tim dokter bisa bantu menjawab. Ada pertanyaan dari Margareta Aziz, dari penelitian Prof, UFB tertinggi ada di interval jam berapa, dan waktu berjemurnya berapa lama di setiap interval waktu tersebut? Silakan Prof. Siti. Ya. Jadi ya itu saya kira pertanyaan bagus. Saya sampaikan bahwa itu penelitian memang sudah agak lama ya, 2010 kalau saya nggak salah, apa 2008 ya, di 4 center ya di Jabodetabek ya, Jakarta, Tangerang, Bekasi. Itu jadi memang saya ukur UV dengan UV meter namanya, dengan UV meter saya ukur UV-nya ya. Dengan melihat namanya MED, minimal erythemal dose. Jadi berapa sih sinar ultraviolet yang dibutuhkan untuk mengubah membuat kulit menjadi erytem, menjadi kemerahan. Karena dengan begitu biasanya vitamin D itu dibentuk. Nah, UVB itu tadi saya bilang baru ada itu di jam 9 pagi. Jangan jam 8 pagi, jam 8 lagi belum ada itu UVB. Ya, jadi jam 9
jam 10, jam 11 sampai dengan jam 3 saya ukur. Nah, yang tertinggi memang di jam-jam itu, antara jam 11 sampai jam 1. Ya. Makanya tadi saya bilang, kalau jam 9 Anda perlu 15 menit. Tapi kalau Anda berjemur jam 11, jam 12, jam 1, cukup 5 menit. Nggak usah lama-lama, 5 menit. Tapi nanti dokter kulitnya marah. Dokter kulit bilang itu nggak aman, nanti kanker kulit katanya gitu. Makanya saya sarankan jam 9. Jam 9 sampai dengan jam 9.15, 15 menit saja. Selama 3 kali seminggu, ya Anda lakukan sebagai suatu kebiasaan, itu ternyata bisa meningkatkan konsentrasi vitamin D di dalam badan kita secara signifikan, secara bermakna setelah 6 minggu pajangan. Kira-kira gitu ya. Kalau tanya paling tinggi tadi jam 11, jam 12, jam 1. Tapi sekali lagi itu dari sisi kesehatan kulit mungkin menjadi tidak aman. Begitu ya Bu Rena. Baik, Prof. Siti, terima kasih banyak untuk sharingnya hari ini. Mudah-mudahan nggak kapok, Prof. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu lagi dengan tema-tema yang berbeda. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu partisipan, masih banyak pertanyaan yang belum kami jawab. Kami usahakan jawab dan kami sharing di IG Yakes Telkom. Prof. Siti, saya tutup. Terima kasih banyak untuk waktunya dan ilmunya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ami. Silakan Ami. Prof, jika ada kesibukan mungkin bisa tidak apa-apa. Ya, terima kasih banyak. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Prof. Siti yang sudah memberikan penjelasan materinya terkait new normal tadi. Dan terima kasih juga kepada partisipan yang masih setia mendengarkan webinar ini. Baik, terakhir sebelum menutup acara, Q&A yang nantinya belum terjawab ini bisa Bapak akses di Instagram Stories-nya Yakes Telkom, karena di sana akan kita tayangkan kembali pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Lalu untuk materi pun nanti bisa dicek di link yang sudah nanti di pesan terakhir sebelum penutup ini diberikan, jadi bisa diakses di sana. Dan terakhir lagi ingat bahwa walaupun kita sudah dibilang new normal atau normal baru atau adaptasi kebiasaan baru, ingat bahwa kita bukan berarti kembali ke keadaan normal dulu. Bukan seperti sedia kala yang dulu gitu, tapi kita dihadapkan untuk bisa beradaptasi dan tetap di rumah aja jika tidak ada hal yang urgent untuk dilakukan di luar. Oke, sambil menutup, jangan lupa polling jika ada yang belum mengisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu di webinar Selasa depan.